selamat datang kembali di Icip-Icip Kopi. Sebelum kita memulai lagi untuk meracik kopi dan icip kopinya, aku mau mulai untuk icip kopi yang aku udah buat 1 minggu yang lalu. Ini nih, yang udah aku buat. Kira-kira ada yang tahu nih apa? Kelihatannya seperti nggak meyakinkan, tapi ini sangat bagus untuk kesehatan kamu. Dan sebenarnya ini sangat simple banget untuk dibuat. Cheers! Mari kita minum. Oh, enak banget. Nah, yang ini yang bakalan aku buat nih namanya kombucha. Pastinya kopi kombucha. Yuk simak cara gimana membuat kopi kombucha ini. Nah, kombucha itu apa sih sebenarnya? Kombucha adalah minuman probiotik yang berasal dari Tiongkok dan udah disebar luaskan kemana-mana, bahkan sampai ke Eropa hingga ke Indonesia. Dan baru-baru ini sempat ngetren banget tentang minuman kombucha ini. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia udah semenjak 2 tahun yang lalu udah ada kombucha. Tapi karena pandemi dan semua orang udah mau lifestyle yang lebih sehat, maka minuman ini banyak orang yang membuat. Dan sebenarnya ini sangat bagus dan sangat sehat untuk tubuh kamu. Nah, cara pembuatannya ini diperlukan yang namanya SCOBY. Nah, apa itu SCOBY? SCOBY sebenarnya adalah Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Nah, ini bentuknya seperti ini. Dan kamu hanya butuh teh ataupun kopi, gula, dan jamur SCOBY ini dan direndam selama 7-14 hari. Untuk tea kombucha ini rasanya tuh lebih tajam, asam, dan juga lebih mendekati cuka dan bersoda. Kalau kopi kombucha ini rasanya lebih smooth, lebih bold, dan lebih sweet, dan gak seasam tea kombucha. Caranya gimana? Mari kita buat aja langsung. Yuk! Bahan yang perlu kamu persiapkan adalah pastinya SCOBY dan gula. Gulanya tuh sekitar 100-150 gram dan kopi pilihan kamu. Sekarang aku menggunakan kopi Gayo Honey. Nah, aku menggunakan metode manual brewing, menggunakan V60. Perbandingannya untuk membuat kopi kombucha ini adalah 1:12. Jadi aku memerlukan 50 gram bubuk kopi, dan kopinya aku udah giling berdasarkan gilingan yang dikhususkan untuk manual brewing, yaitu medium coarse. Jadi kita mulai aja langsung brewingannya. Airnya seperti biasa 90-93, ini aku menggunakan 93 derajat Celcius. Let's go. Kukukuso. Right, manual brewingnya seperti biasa. Dibasahin dulu. Mari kita seduh sekarang. 50 gram bubuk kopi. Nah, hasil akhir yang aku mau capai adalah 600 gram karena 1:12. Untuk penyeduhannya, seduh seperti biasa. Nggak ada teknik yang khusus ya untuk pembuatan ini. Karena pada dasarnya kamu setelah udah kelar brewingannya, kamu bakalan rendam lagi selama 7-14 hari. Nah, pendengar kopi, untuk pembuatan kombucha ini kamu harus benar-benar higienis dan steril. Karena kenapa? Jamur ini sangat sensitif banget ya terhadap bakteri-bakteri yang ada di sekitar, apalagi kalau bakteri-bakteri yang kotor atau nggak bagus. Karena jamur ini, SCOBY sendiri adalah ibaratnya seperti jamur yang bakalan membantu kopi atau teh kamu untuk difermentasikan. Jadi minuman kombucha ini ibaratnya seperti Yakult atau mungkin seperti yogurt juga, yang bagus banget untuk pencernaan kamu. Manfaat SCOBY itu sebenarnya banyak banget ya, cocok banget untuk menjaga liver kamu, pencernaan kamu, jantung kamu, darah tinggi kamu juga itu bakalan distabilkan, gula darah di dalam tubuh kamu juga diatur dan distabilkan supaya lebih baik lagi. Nah, ini cocok banget nih buat kamu yang susah BAB, karena minuman kombucha ini bisa mendetoks usus-usus kamu, membuang dan menghempaskan racun di dalam usus kamu. Buat perempuan ini juga bagus banget karena ini kaya akan antioksidan dan bisa menghempaskan jerawat-jerawat di muka kamu.
Jadi bagus kan, banyak banget benefitnya. Kalau mau tahu lebih lanjut tentang benefit apa yang dihasilkan oleh kombucha, kamu cek aja sendiri dengan Mbah Google. Google lele. Kopinya udah mau 600 gram, bentar lagi. Ya, sedikit lagi. Oke. Setelah kopinya udah turun semua, taruh aja langsung gula pasirnya ke dalam. Nah, gula yang udah persiapkan adalah 100 gram. Setelah itu kamu harus taruh di satu tempat dingin kan, sampai suhu ruangan. Kalau misalnya kamu mau takar lebih lanjut itu sekitar 20 derajat Celcius kurang lebih. Dan jangan ketika kamu udah kelar brewingannya, udah taruh gulanya langsung taruh scoby-nya. No, jangan, karena scoby ini nggak bisa hidup kalau terlalu panas. Jadi harus berdasarkan suhu ruangan. Seperti yang sebelah sini yang aku udah persiapkan sebelum syuting. Jadi ini udah lukewarm, udah hangat-hangat, udah nggak panas yang seperti ini. Dan ini saatnya kamu bisa naruh scoby kamu ke dalam wadah ini. Dan wadah juga sangat penting penikmat kopi. Nggak boleh sembarang wadah. Pertama, nggak boleh plastik. Dan ada bagusnya kamu menggunakan wadah seperti kaca ataupun porselen atau keramik. Kenapa kamu harus menggunakan kaca? Ketika scoby ini masuk ke dalam, terjadilah proses fermentasi. Kalau kamu menggunakan plastik, sebenarnya kadang terjadi proses fermentasi yang bakalan bereaksi ke plastik kamu, dan itu yang kamu nggak mau. Dan usahakan porselen yang kamu pakai juga food grade. Keramik juga sama, harus ada food grade quality. Jangan menggunakan porselen ataupun keramik yang dikhususkan untuk pajangan ya, kayak guci-guci untuk pajangan, no. Yang penting harus cari yang food grade. Tapi lebih amannya itu sebenarnya wadah seperti gelas ini. Oke, udah 600 gram. Mari kita pindahkan dulu. Ini langsung taruh aja gulanya semua, karena aku udah takar sebelumnya. Nggak usah pakai timbangan lagi. Dibiarkan aja sampai dingin, sampai suhu ruangan. Jangan terlalu dingin juga, yang penting tuh suhu ruangan. Dan jangan terlalu panas, karena scoby itu nggak bisa berkembang. Nah, setelah udah mencapai suhu ruangan seperti yang satu ini, yang udah aku persiapkan sekitar 1 jam yang lalu, saatnya kamu masukin scoby-nya ke dalam wadah ini. Next, kita masukin aja jamur scoby-nya ke dalam. Tapi tadi aku lupa nih untuk larutin kopi yang tadi aku udah seduh dengan gula. Kita larutin aja dulu ya. Kita larutin dan biarkan dingin sampai suhu ruangan. 1, 2, 3, 4, 5. Dan karena ini sudah dingin dan temperaturnya itu sekitar suhu ruangan, saatnya aku masukin jamur scoby ini ke dalam. Tapi sebelumnya ingat, kalau kamu membuat kombucha semuanya tuh harus steril. Sebelumnya aku harus cuci tangan dulu untuk mengambil jamur scoby ini ke dalam ini, masukin ini ke dalam. Oke, aku udah cuci tanganku. Ini selanjutnya aku masukin scoby ke dalam kopi yang aku udah larutkan dengan gula ke dalam ini. Bentuknya ya, bentuknya seperti this. Tinggal direndam aja dan dimasukin ke dalam. Alright, dan satu lagi yang paling penting, kamu harus taruh starternya. Itu starter itu ibaratnya seperti sisa air rendaman dari scoby sebelumnya, seperti teh atau kombucha, masukin aja ke dalam. Gunanya tuh buat apa? Karena ini starternya memiliki keasaman, sehingga keasaman ini bisa membantu kombucha kamu untuk fermentasi, untuk memulai fermentasi, karena ini bakalan menurunkan pH di dalam hasil seduhan kamu. Jadi kita tuang aja sekitar 10-20%, ibaratnya untuk trigger lah, untuk mulai fermentasi kamu terjadi. Udah. Oke. Udah kelar, caranya gampang banget. Nah, setelah itu kamu harus tutup ini di atas wadah kamu. Tapi sebelumnya aku mau jelaskan juga ya, kalau kombucha ini memerlukan gula yang banyak. Kalau misalnya kamu lihat nih, banyak banget nih gulanya, nggak usah kaget. Ketika udah panen sekitar 7-14 hari, gulanya tuh semakin nggak terasa, malahan asamnya tuh semakin keluar. Jadi don't worry kalau misalnya gula yang kamu
taruh ke dalam itu terlalu banyak, nggak apa-apa. Ini kegunaan gulanya itu supaya apa? Supaya Scoby-nya itu memakan gulanya. Ibaratnya seperti gimana ya, udah makan terus mengeluarkan asam, fermentasinya tuh dimulai. Kalau nggak ada gula nggak bisa terjadi dan nggak terbentuklah Scoby ini, dan dia adalah yang namanya kombucha. Dan Scoby ini sebenarnya bisa berkembang. Jadi kalau misalnya kamu udah taruh di rumah, ini kira-kira sekitar beberapa hari kelihatan nih seperti ada kayak benang-benang halus, atau mungkin ada seperti kapas-kapas atau buih-buih. Jangan kaget, gak usah takut, karena ini Scoby-nya itu bakalan berkembang. Dan setelah 14 hari atau 7 hari, Scoby ini bakalan berubah jadi 2 Scoby. Jadi Scoby yang pertama itu ibaratnya seperti inangnya, atau banyak orang yang bilang mother. Jadi kalau misalnya udah ada kembang biaknya, ini bisa dipakai lagi untuk fermentasi berikutnya. Dan Scoby ini bakalan berkembang terus kalau dibiarkan dan difermentasikan. Begitu penikmat kopi, gak usah takut ya. Dan ini tinggal tutup dengan kain. Usahakan kainnya itu seperti kain sapu tangan, atau mungkin kertas ini, kertas paper filter. Jangan menggunakan plastik, karena kamu membutuhkan oksigen supaya proses fermentasinya terjadi di dalam kombucha kamu. Ini aku karetkan aja. Oke. Dan kamu jangan tutup ya, jangan tutup rapat dengan menggunakan wadah plastik atau wadah dari silikon, pakai kertas ataupun kain-kain yang banyak rongganya, supaya menjaga lalat gak masuk ke dalam, atau mungkin ada binatang-binatang tertentu, cicak-cicak di dinding yang mau kesini, ya kan? Kalau udah kelar, kamu simpankan aja langsung di ruangan yang adem, jangan terkena sinar matahari langsung. Kalau misalnya pas sudah 7 hari, udah mau panen, coba aja langsung. Coba dulu apakah ini hasil yang kamu inginkan. Kalau misalnya masih kurang, dibiarkan aja lagi sampai 14 hari. Kalau misalnya kamu melebihi 14 hari, tetap bisa dipakai, tapi ini ujung-ujungnya bakalan berubah menjadi cuka, asem banget. Nah, tergantung selera kamu tuh maunya gimana. Setelah udah kelar, angkat Scoby-nya dan taruh hasilnya ini di dalam kulkas. Dan kamu bisa menikmati kombucha kopi kamu dengan es, ataupun gini aja udah enak untuk diminum. Nah, kalau misalnya kamu ragu apakah kombucha ini aman gak untuk diminum, sebenarnya kalau proses yang kamu kerjain seperti gula, waktu, temperatur, dan juga higienis yang kamu lakukan bertahap dan benar, maka ini aman-aman aja, karena hasil akhir dari kombucha ini adalah zat asamnya. Nah, zat organik asamnya ini sebenarnya berperan untuk mengurangi level pH di dalam kopi kamu, sehingga ketika pH-nya kurang, zat asamnya ada, oksigennya nggak ada. Ketika oksigen nggak ada, maka bakteri-bakteri yang jahat atau mikroorganisme yang nggak seharusnya ada di kombucha ini bakalan dihempaskan, ditiadakan. Jadi aman untuk diminum dan juga sehat buat kamu. Perlu diketahui juga kalau misalnya mau mengkonsumsi kombucha ini, jangan kebanyakan. Apapun itu harus tahu takarannya juga. Yang namanya over pasti nggak bagus. Kalau misalnya kamu udah cenderung minum terlalu banyak, maka biasanya tuh ada yang mual-mual ataupun pusing. Yang namanya juga kebanyakan. Ya, minum sesuai takaran yang kamu inginkan. Itu menikmati kopi. Itu dia Penikmat kopi kombucha yang aku buat sangat simple dan juga praktis. Kamu hanya membutuhkan gula, kopi, dan pastinya Scoby, jamur yang dikhususkan untuk fermentasikan kombucha kamu. Kamu bisa membuat kopi kombucha ataupun tea kombucha. Dan satu lagi ya, kalau misalnya kamu udah kelar membuat kopi kombucha kamu, Scoby-nya ini jangan dicampur lagi dengan Scoby yang teh. Jadi kopi hanya dikhususkan untuk kopi aja, teh aja. Karena biasanya aromanya itu bisa terpancing oleh fermentasi sebelumnya. Jadi ada baiknya dipisahkan. Nah, penikmat kopi, buat kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk put thumbs up, subscribe juga, share video ini ke teman-teman kamu, mana tahu kalian bisa buat bareng juga dan sharing bareng-bareng. Karena apa yang sehat dan apa yang bagus itu harus di-share demi kesehatan kamu juga. Comment, like, and subscribe. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Autumn Coffee @autumncoffee. Kita jumpa lagi di icip-icip kopi berikutnya. Salam kopi, dah. Dadah. Autumn Coffee, ngopi dalam sekali klik.